Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafizah Honi Hayudina, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan MISD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan online pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen pengumpulan data. Sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ifda Maulida dengan NIM 2319097, Nita Maziah dengan NIM 2319113, Mila Amilatun Nafiah dengan NIM 2319120, dan Lisa Febianti dengan NIM 2319124. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 3 poin. Yang pertama, definisi instrumen pengumpulan data. Yang kedua, jenis instrumen pengumpulan data. Dan yang ketiga, cara menyusun instrumen data. Definisi instrumen pengumpulan data. Menurut Sumardi Suryabrata, instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Menurut Ibnu Hajar, instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik yang variabel secara objektif. Menurut Suharsimi Arikunto, berpendapat mengenai instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dari uraian beberapa pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah research untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Adapun terdapat perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Penggunaan penelitian kualitatif atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian memiliki bentuk dan jenis ragamnya. Pemilihannya tergantung dengan jenis penelitian yang kalian susun. Jenis-jenis instrumen pengumpulan data ada 4. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Tes adalah serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal yang terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes inteligensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Bentuk instrumen ini dapat dipergunakan salah satunya dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang kedua, bentuk instrumen interview. Interview adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden.
Instrumennya dinamakan pedoman wawancara. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur atau bebas. Secara bebas atau tidak terstruktur artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden tanpa harus membawa lembar pedoman wawancara. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Lain halnya dengan interview yang bersifat terpimpin atau terstruktur, di mana pewawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Selain itu, ada juga interview yang bebas terpimpin, di mana pewawancara bebas melakukan interview dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besar saja. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkapkan penelitian kualitatif. Yang ketiga, bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah digunakan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperoleh untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif di mana peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti. Yang keempat, bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan data centang dalam kolom gejala. Sedangkan checklist, peneliti memberikan tali pada setiap pemunculan gejala. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prestasi dan artefak. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya momentum dari objek yang diteliti. Selanjutnya, cara menyusun instrumen data akan disampaikan oleh rekan saya, Lisa Febiati. Selanjutnya, poin C, cara menyusun instrumen data. Tahapan yang bisa digunakan untuk menyusun instrumen penelitian yaitu A. Mencari dan menemukan landasan teori yang sesuai variabel penelitian. Variabel penelitian biasanya tercantum pada judul penelitian. B. Menemukan atau menyusun definisi operasional variabel dan definisi istilah variabel penelitian.
C. Menemukan atau merumuskan indikator yang sesuai dengan definisi operasional variabel maupun definisi istilah variabel penelitian. Tahap A sampai dengan C dituliskan dalam bab 2 proposal penelitian. D. Memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan variabel penelitian tersebut. E. Menentukan jenis instrumen penelitian. Tahap D dan E dicantumkan dalam bab 3 proposal penelitian. F. Menyusun kisi-kisi atau blueprint. G. Menyusun instrumen penelitian. H. Menyusun pedoman hasil atau pedoman penskoran jika instrumen penelitian yang ditentukan menghendaki terdapat dua hal tersebut. I. Menentukan kualitas instrumen penelitian. Tahap F sampai dengan I dicantumkan dalam bab 4 laporan hasil penelitian. Setelah 9 tahap tersebut telah dilalui, maka instrumen penelitian dapat digunakan untuk pengumpulan data-data yang nantinya akan dianalisis untuk menentukan kesimpulan penelitian. Kesimpulannya yaitu, dalam kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi. Pengumpulan data dalam penelitian harus dipantau agar data yang diperoleh dapat menjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Sekalipun instrumen yang digunakan valid dan reliabel dalam proses penelitian, jika proses penelitiannya tidak diperhitungkan, hal ini dapat menyebabkan data yang dikumpulkan hanya menjadi tidak berguna. Instrumen dalam penelitian memiliki bentuk jenis ragamnya, di antaranya bentuk instrumen tes, bentuk instrumen interview, bentuk observasi, dan bentuk instrumen dokumentasi. Pemilihan instrumen penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang disusun. Untuk dapat menyusun instrumen data penelitian, peneliti harus dapat menemukan landasan teori yang tepat. Penyusunan suatu instrumen pada umumnya wajib didahului dengan penyusunan dokumen kisi-kisi. Setelah sukses disusun, langkah selanjutnya peneliti menyusun dokumen instrumen penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.